وحده لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. ربي صدري ويسر لي عمري puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita bisa melaunching ya, membuat kajian perdana kitab atau telaah ya. Telaah kitab As-Saksiyah Islamiyah juz yang pertama. Ya alhamdulillah ini baru kesampaian ya, karena memang sudah ada pembicaraan di share malam kepada Ustadz, ya alhamdulillah baru bisa terrealisasi. Yang ini juga kami telah informasikan ke seluruh jamaah. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu dimanapun berada pada kesempatan ini yang mendengarkan langsung dengan ruang Zoom ya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, tetap diberikan lapangan, kesempatan, memudahkan segala urusannya. Sebelumnya juga untuk menjaga kenyamanan dan kondusifan selama kajian ini, mohon yang masuk langsung di unmute ya, kalau nanti bisa kita unmute juga. Kemudian satu hal yang mau kami sampaikan, untuk minggu ketiga Jumat mestinya ini perbincangan kitab bersama Ustaz Ari Nasim. Beliau mengkonfirmasi ke kami setiap minggu ketiga mengumumkan ya. Beliau karena ada ziarah bulanan, beliau punya kesempatan untuk bertemu sama kita di Indonesia. Jadi di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu keempat kita bersama beliau. Dan alhamdulillah untuk malam ini khusus pertama bersama satu sendiri pembahasan kitab kitab As-Saksiyah Islamiyah jilid pertama. Kunci Armalam. Apa sih ini? Ya, kepada Ustaz, mohon maaf kalau kepanjangan Ustaz. Waktu dan kesempatan kami persilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Apa Ustaz? Ke pencet itu Ustaz. Baik, sudah kedengaran? Bagaimana jamaah sekalian, sudah cukup jelas suara beliau? Alhamdulillah. Jelas ya? Ustaz. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yarfa'u wa du'ain la yusma'u. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat, mencurahkan kebaikan kepada kita semua. Salam dan salam semoga tercurahkan kepada qudwah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh mukmin dan mukminat yang ittiba kepada beliau, yang menghidupkan sunnahnya dan yang menjalankan apa yang telah diwasiatkan oleh beliau. Para ikhwah sekalian, para peserta kajian, insya Allah di malam hari ini kita memulai kajian perdana kitab Syakhsiyah Al-Islamiyah juz pertama yang ditulis oleh
Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Di kajian yang kita laksanakan, kita akan tidak membahas atau tidak membaca kalimat per kalimat, akan tetapi nanti kita akan mencoba untuk mengambil poin-poin penting dari setiap babnya. Jadi kita akan coba meringkas atau kemudian merangkum apa yang dijelaskan oleh muallif, oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab As-Shakhsiyah Al-Islamiyah. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengkaji kitab ini sampai dengan bab terakhir, insya Allah. Saya bisa share screen ini, Ustaz? Apa tulisan? Pakai akun Darun Nawawi ini aja, Ustaz, yang di. Iya, yang baru ya, baru masuk ya. Iya. Oke. Baik, kan. Baik ya, Ustaz. Baik, saksi ya, atau kita sebut juga dengan kepribadian. Saksiyah ini ada dua unsur penting ya yang membentuk saksiyah. Jadi di bagian pertama kitab ini, muallif membahas berkaitan dengan saksiyah atau apa makna saksiyah itu sendiri. Sebelum beliau membahas tema atau topik-topik yang lain. Saksiyah ini atau kepribadian itu terbentuk dari dua unsur ya. Yang pertama akliyah, yang kedua nafsiyah. Jadi dua unsur ini yang menentukan atau yang membentuk saksiyah atau kepribadian seseorang. Jadi saksiyah itu tidaklah dilihat dari penampilan fisik, bagaimana rupa seseorang, atau tidak dilihat dari pakaian yang dia kenakan, juga tidak dilihat dari aksesoris yang dia gunakan, tidak dilihat juga dari harta yang dia punya, dan seterusnya. Jadi aksesoris atau kemudian penampilan dan seterusnya itu bukanlah unsur yang membentuk kepribadian. Atau cara berjalan misalnya, itu juga bukan unsur yang membentuk kepribadian seseorang. Apalagi di dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Bahwasanya Allah itu tidak melihat wajah kalian, penampilan kalian, dan juga tidak melihat kepada harta kalian. Walakin innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya. Akan tetapi Allah itu melihat kepada amal kita, kemudian juga qalb, ya, hati, bagaimana keadaan jiwanya. Jadi tidak melihat kepada hal-hal yang sifatnya zahir atau sesuatu yang sifatnya aksesoris. Karena itulah saksiyah atau kepribadian seseorang itu dia terbentuk dari dua unsur penting. Yang pertama adalah akliyah, yang kedua adalah saksiyah. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Taqiyuddin di dalam kitab beliau di bagian pertama di dalam bab ini, bahwa beliau mengatakan as-saksiyatu fi kulli insanin tata'allafu min aqliyatihi wa nafsiyatihi. Bahwasanya saksiyah atau kepribadian setiap manusia itu terbentuk dari akliyahnya dan nafsiyahnya. Nah, pertanyaannya apa itu akliyah? Akliyah itu adalah cara berpikir berdasarkan kaidah tertentu. Ya, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwasanya akliyah itu adalah cara berpikir seseorang berdasarkan kaidah tertentu atau berdasarkan kaidah fikriyah, ya, kaidah berpikir tertentu. Ini yang disebut dengan akliyah. Ya, akliyah ini diambil dari kata akal, ya.
kemudian ditambah dengan ya nisbah. Jadi sesuatu yang memiliki sifat-sifat akal itu kalau secara bahasa. Nah, secara istilah bahwa akliyah itu adalah cara yang digunakan oleh seseorang ketika dia menghukumi realitas atau mengaitkan realitas itu dengan maklumat yang dia punya berdasarkan kaidah atau kaidah tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan akliyah. Contoh misalnya, ketika seseorang itu dia melihat fenomena hubungan sesama jenis misalnya yang lagi marak sekarang, muncul di sosial media, muncul di kehidupan di tengah-tengah masyarakat, dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Nah, ketika dia melihat fenomena itu, realitas itu, kemudian dia berusaha berpikir, menghukumi realitas itu dengan maklumat yang dia pikir, berdasarkan kaidah atau kaidah tertentu, maka itulah yang kita sebut dengan akliyah. Apakah kemudian dia melihat fenomena itu dengan misalnya kaidah maslahat misalnya, atau berdasarkan akidah sekulerisme misalnya, yang mengaitkan setiap realitas itu dengan kemaslahatan, atau berdasarkan akal semata tidak berdasarkan agama misalnya. Itu akli ya. Sementara yang disebut dengan nafsiyah itu adalah cara seseorang di dalam memenuhi tuntutan nalurinya dan kebutuhan jasmani berdasarkan kaidah tertentu. Jadi manusia itu punya gharais, ya, punya naluri-naluri, yang naluri itu pasti membutuhkan penunaian, jadi mesti ditunaikan. Ada gharizatul baqa, ada gharizatul tadayun, ada gharizatul naum. Begitu juga dengan kebutuhan jasmani, rasa lapar yang menuntut seseorang itu untuk makan, rasa haus yang menuntut seseorang itu untuk minum, dan seterusnya. Nah, ketika adanya dorongan itu di dalam diri manusia, baik karena tuntutan naluri ataupun kebutuhan jasmani, kemudian ketika dia ingin merealisasikan apa yang menjadi tuntutan dua hal itu, maka cara yang dia gunakan itulah yang kita sebut dengan nafsiyah. Jadi cara manusia atau cara seorang hamba di dalam memenuhi dua tuntutan itu dengan kaidah tertentu, maka itulah yang kita sebut dengan nafsiyah. Seperti misalnya seseorang itu ketika ada tuntutan gharizatut tadayun misalnya, ya, seperti misalnya berdoa, kemudian sholat dan seterusnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang didorong oleh gharizatut tadayun. Ketika dia mengalami kesulitan, ya, dia butuh doa atau kemudian dia butuh berdoa kepada Allah agar Allah kemudian menyelesaikan kesulitannya atau memudahkan urusannya, maka dorongan itu adalah dorongan yang muncul karena gharizatut tadayun. Nah, bagaimana dia merealisasikan tuntutan atau dorongan daripada gharizatut tadayun itu, itulah yang kita sebut dengan nafsiyah. Ya. Begitu juga ketika seseorang itu dia tiba-tiba merasa lapar. Nah, bagaimana kemudian dia menuntut atau kemudian memenuhi rasa laparnya itu? Apakah dengan memakan makanan tanpa peduli halal dan haram, asalkan bisa memenuhi kebutuhan jasmaninya, maka dia makan, atau dia melihat bahwasannya makanan yang layak untuk dia makan adalah makanan-makanan yang yang halal untuk dimakan, baik halal secara zatnya ataupun halal dari sisi mendapatkannya. Nah, itu adalah nafsiyah, ya. Cara dia menuntut, cara dia merealisasikan tuntutan kebutuhan jasmani itu dengan kaidah tertentu yang dikaitkan dengan mafhum tertentu atau mafahim tertentu. Nah, itulah yang kita sebut dengan nafsiyah. Nah, jadi saksiyah seseorang itu dia terbentuk dari dua faktor penting itu atau dua unsur penting itu. Yang pertama adalah akliyah, yang kedua adalah nafsiyah, ya. Kemudian apa yang disebut dengan nafsiyah syakhsiyah Islamiyah? Syakhsiyah Islamiyah. Kalau tadi kita menyinggung saksiyah secara umum, ya, kepribadian secara umum, baik itu saksiyah Islami atau kemudian saksiyah yang tidak Islam atau kepribadian yang tidak Islam.
Bahwa yang dimaksud dengan saksiyah Islami berarti saksiyah yang akliyah seseorang itu didasari oleh akidah Islam. Jadi akliyah, cara berpikir atau cara berpikirnya seseorang ketika kemudian dia mendasarinya dengan akidah Islam, maka berarti akliyahnya sudah menjadi akliyah yang Islami. Ya. Begitu juga nafsiyahnya, ketika dia ingin memenuhi tuntutan, baik itu tuntutan naluri ataupun kemudian kebutuhan jasmani, berdasarkan akidah Islam, maka nafsiyahnya itu menjadi nafsiyah yang Islami. Nah, ketika akliyah Islami kemudian nafsiyah yang Islami itu bergabung, maka terbentuklah apa yang kita sebut dengan saksiyah Islamiyah. Jadi akliyah itu mesti dasarnya itu adalah akidah Islamiyah atau asasnya adalah akidah Islamiyah. Begitu juga dengan nafsiyah, itu asasnya juga sama dengan akliyahnya, yaitu akidah Islamiyah. Maka pada saat itulah seseorang itu akan mampu membentuk di dalam dirinya apa yang kita sebut dengan saksiyah Islamiyah. Dan itu yang disinggung oleh Syekhuna Taqiyuddin An-Nabhani di dalam halaman 16. Beliau mengatakan, wa min hadza yatabayyanu anna al-aqliyata al-islamiyata hiya allati tufakkiru ala asasil islami ay taj'alul islama wahdahu al-miqyasa al-'ama lil afkari 'anil hayati. Maka dari sini jelas bahwasanya akliyah Islami itu adalah ketika seseorang itu dia berpikir di atas asas Islam. Ketika seseorang itu berpikir dengan asas yang Islami atau berdasarkan akidah Islam, atau menjadikan Islam itu satu-satunya mikyas, satu-satunya standar bagi pemikiran-pemikiran tentang kehidupan. Maka pada saat itu akliyahnya itu menjadi akliyah yang Islami. Jadi standarnya adalah Islam. Nah, seperti misalnya ketika tadi kita memberikan contoh, kita melihat realitas tindakan atau perilaku suka sesama jenis. Ketika kita menghukumi realitas itu, ya, berdasarkan akidah Islam, kemudian muncul tindakan sikap hukum dari kita yang melihat realitas itu, maka pada saat itu kita telah menunjukkan akliyah Islamiyah. Akliyah kita telah menjadi akliyah yang Islamiyah itu tadi. Ya, ketika kita mengatakan bahwasanya perbuatan suka kepada sesama jenis, baik itu gay atau kemudian lesbi misalnya, maka itu adalah tindakan kriminal kalau di dalam Islam, ya, merupakan satu di antara dosa-dosa besar dan merupakan penyimpangan daripada fitrah. Karena Islam secara secara prinsip itu telah menetapkan bahwasanya fitrah manusia itu adalah dia berdiri di atas ad-din al-hanif, ala din al-hanif. Jadi yang dimaksud dengan fitrah bahwasanya manusia itu dia terlahir ala din al-hanif, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kullu mauludin alal fitrah ay ala din al-hanif, ya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, bahwasanya di atas fitrah, lahir di atas fitrah itu adalah di atas agama yang lurus. Nah, agama yang lurus, ya, itu telah menetapkan bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan untuk apa? Litaskun ilaiha, agar seorang kepada perempuan, yang dari situ kemudian melahirkan generasi-generasi penerus, ya. Itu fitrah, ya. Jadi manusia sudah membawa fitrah itu. Ketika kemudian dia menyimpang, ya, berarti itu adalah bentuk kriminal, itu adalah bentuk kejahatan, itu adalah bentuk perbuatan dosa. Nah, realitas yang tidak sejalan dengan apa yang telah digariskan oleh Islam, ya, berarti dia adalah realitas yang menyimpang. Jadi ketika seorang muslim dia melihat realitas yang ada di hadapannya, kemudian dia bisa menyikapi itu, ya, memberikan kesimpulan hukum atas realitas itu berdasarkan akidah Islam, ya, maka akliyahnya pada saat itu adalah akliyah yang Islamiyah. Nah, itu unsur yang pertama. Tapi kalau misalnya dia berpikir ketika dia melihat realitas, dia mengatakan bahwasanya tindakan suka kepada sesama jenis itu adalah bagian dari hak asasi manusia,
berarti dia dalam proses berpikirnya tidak menjadikan akidah Islam sebagai asas, sebagai kaidah fikriyah, tetapi justru menjadikan akidah sekulerisme sebagai kaidah fikriyah. Sebagaimana kita tahu bahwasanya sekulerisme telah memisahkan agama itu dari kehidupan, atau telah menjadikan manusia itu sebagai pusat satu-satunya standar kebenaran. Apa yang terjadi di Barat, bergesernya kehidupan mereka ya, dari asalnya itu teosentris menjadi antroposentris. Dari dulu mereka menjadikan agama itu sebagai landasan kehidupan mereka, setelah terjadi apa yang kita sebut dengan sekularisasi, maka berbalik, bukan lagi teosentris tapi menjadi antroposentris, bahwa manusia itu menjadi standar kebenaran. Nah, itulah yang menjadi akidah daripada pemikiran Barat hari ini, menjadi landasan berpikir bagi peradaban Barat hari ini. Nah, ketika seorang Muslim menjadikan kaidah fikriyahnya itu bukan akidah Islam, tetapi justru sekulerisme, maka dia akan melahirkan kesimpulan hukum yang bertentangan dengan Islam ketika dia melihat realitas itu. Berarti pada saat itu akliyah bukan lagi akliyah yang Islamiyah, ya, bukan lagi akliyah yang Islamnya. Ya. Bisa menjadi akliyah apa misalnya, akliyahnya sekulerisme atau komunisme dan seterusnya. Nah, ini unsur yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan nafsiyah. Wa amman nafsiyatu al-islamiyah fahiyya allati taj'alu muyulaha kullaha ala asasil Islam, ay taj'alul Islam wahdahu al-miqyas al-'am li isba'at jami'aha wa laysat hiya faqat ya. Afwan, ay taj'alal Islam wahdahu al-miqyas al-'am lil isba'at jami'aha. Adapun nafsiyah al-islamiyah, dia adalah cara seseorang menjadikan muyulnya atau kecenderungannya itu seluruhnya berdasarkan asas Islami, ya, berdasarkan akidah Islam. Menjadikan Islam itu satu-satunya mikyas, jadikan Islam satu-satunya standar yang umum, ya, dalam memenuhi seluruh tuntutan baik itu naluri maupun kebutuhan jasmani. Jadi nafsiyah Islamiyah itu adalah ketika seseorang itu hanya menjadikan akidah Islam itu sebagai satu-satunya standar di dalam berpikirnya, standar di dalam pemenuhan kebutuhan naluri dan kebutuhan jasmani, atau tuntutan naluri dan kebutuhan jasmani. Ya. Sama halnya ketika seseorang itu bekerja, misalnya orang yang bekerja mencari nafkah itu merupakan penampakan dari pemenuhan gharizatul baqa. Orang mencari nafkah. Ya, ada orang yang mencari nafkah untuk apa? Untuk mendapatkan materi, untuk agar diakui eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, agar dia diakui sebagai orang yang sukses, agar dia mendapatkan kedudukan di tengah-tengah masyarakat, sehingga kemudian dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja. Nah, bekerja dalam konteks ini adalah bagian dari penampakan horizatul baqa. Nah, ketika dia bekerja karena ada dorongan itu, apa asas yang menjadikan yang dia jadikan sebagai kaidah fikriyah itu? Apakah Islam atau justru yang lainnya? Ketika kemudian dia menjadikan asasnya adalah akidah Islam, maka dia akan mencari pekerjaan yang dibenarkan oleh syariat. Ya, yang dibenarkan oleh syariat, dia tidak akan melakukan atau mencari pekerjaan yang haram. Karena pada saat itu ketika dia menjadikan akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyah, maka dia akan menjadikan satu prinsip atau kaidah di dalam hidupnya sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, al-aslu fil af'ali at-taqayyudu bil hukmi syar'i atau bil ahkami syar'iyyah. Bahwa asal dari perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syara. Jadi ketika dia bekerja karena asasnya adalah akidah Islam, maka dia tidak akan melepaskan kaidah itu. Dia bekerja, dia hanya mencari pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang sejalan dengan Islam. Kalau dia berbisnis, misalnya, dia akan berbisnis
menyesuaikan dengan hukum muamalah atau hukum jual beli misalnya di dalam syariat. Kalau kemudian dia bersyirkah misalnya membuat kerjasama bisnis, maka dia akan menyesuaikan syirkahnya itu ya, sesuai dengan syirkah Islami yang diakui di dalam syariat. Nah, dia tidak akan membuat syirkah yang bertentangan dengan syirkah Islami. Begitu juga ketika dia mencari makanan yang halal, ya mencari makanan yang halal, maka dia tidak akan mencari makanan yang secara zatnya itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena dia tahu ada kaidah di dalam Islam, al-aslu fil af'ali, al-aslu fil asya'i, al-ibahah, malam yarid dalilut tahrim. Bahwa hukum asal sesuatu itu ibahah. Hukumnya boleh untuk dimanfaatkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, jadi dia akan makan sesuatu ya, kalau sesuatu itu sudah ada dalilnya yang mengharamkan, yang melarang dengan tegas, maka dia tidak akan memakan, dia akan meninggalkan. Tapi ketika kemudian dia tidak mendapati ada dalil yang mengharamkan, maka dia akan mengambilnya, memanfaatkannya, memakannya, dan seterusnya. Nah, itu. Jadi orang yang telah menjadikan akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyahnya, maka akliyahnya dan juga nafsiyahnya itu akan menjadi akliyah yang Islamiyah dan juga nafsiyah yang Islamiyah. Nah, jadi ini kesimpulannya ya. Kesimpulan dari apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya saksiyah Islamiyah itu terbentuk saat akidah menjadi kaidah fikriyah atau kaidah berpikir ya, sebagai tolak ukur bagi akliyah dan nafsiyahnya. Ya. Di akliyah Islam itu adalah berpikir berdasarkan Islam, sementara nafsiyah Islam adalah menjadikan seluruh kecenderungannya itu bertumpu pada asas Islam. Nah, apakah kepribadian Islam itu sesuatu yang sifatnya abadi ya, selama-lamanya ketika seseorang sudah menjadi akidah Islam itu, menjadikan akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyah bagi akliyahnya, apakah selamanya akliyahnya itu akan menjadi akliyah Islamiyah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa seseorang itu akliyahnya akan tetap menjadi akliyah yang Islamiyah. Atau saksiyah seseorang itu akan menjadi saksiyah yang Islamiyah selama-lamanya. Itu tidak ada jaminan. Ya. Bisa jadi kemudian dalam satu waktu seseorang itu dia melenceng daripada akidah Islam atau melenceng daripada akliyah yang Islamiyah itu tadi. Itu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Taki di dalam halaman 24. Dzalika qad yaghful insanu fayughfilu rabta mafahimihi biaqidatihi. Ya. Jadi bisa jadi seseorang itu ya, dia lengah ya. Kalau misalnya seseorang suatu ketika akliyahnya kok tidak Islami, sebelumnya Islami, tiba-tiba menjadi tidak Islami misalnya. Dulunya cara berpikirnya Islam, tapi suatu waktu ternyata cara berpikirnya tidak Islami. Apa yang terjadi? Kata beliau, kadang-kadang manusia itu dia lengah. Ya. Qad yaghful insanu. Kadang-kadang dia lengah. Lengah itu bisa jadi kemudian dia tidak memperhatikan kaidah fikriyah. Padahal dia telah berkomitmen untuk menjadikan akidah Islamiyah itu sebagai kaidah fikriyah. Fayughfilu, kemudian dia mengabaikan rabta mafahimihi biaqidatihi. Ikatan antara mafahimnya, mafhumnya dengan akidahnya. Itu bisa banyak faktor kan. Faktornya apa? Banyak. Bisa jadi karena dia tidak mengetahui adanya tanaqud atau kontradiksi. Au qad yajhalu tanaqud hadhil mafahim ma'a aqidatihi au ma'a kaunihi saksiyatan islamiyatan. Ya. Atau bisa jadi kadang-kadang karena dia tidak tahu adanya kontradiksi antara mafahimnya, mafhumnya dengan akidahnya. Ya, atau antara keberadaan dirinya dengan saksiyah Islamnya tadi. Jadi seseorang itu bisa
tidak Islami cara berpikirnya karena dia tidak memahami adanya tanakut di dalam mafhumnya dengan akidahnya. Nah, atau ketika seseorang tidak tahu bagaimana menyikapi sesuatu, bagaimana pemikiran Islam atau kemudian hukum Islam terhadap realitas itu. Bisa jadi karena kebodohannya misalnya. Ketika dia menghadapi satu realitas baru yang belum pernah dia temui sebelumnya, sementara dia harus bersikap terhadap realitas itu. Tapi karena dia tidak mempelajari bagaimana pandangan Islam, akhirnya kemudian dia menghukumi sesuatu yang bertentangan dengan akidah Islam atau bertentangan dengan pandangan Islam. Maka pada saat itu akliyahnya tidak Islam. Au qad yatgha syaitanu ala qalbihi. Ya. Fayujafi hadhihi al-aqidah fi 'amalin min al-a'mal. Ya. Atau kadang-kadang bisa jadi syaitan itu menggelincirkan dia. Ya. Syaitan itu menggelincirkan dia. Atau kemudian mempengaruhi, ya, mendominasi hatinya. Ya, syaitan itu mendominasi hatinya sehingga kemudian dia beramalnya itu sudah tidak sejalan dengan akidah. Ya. Fayaqumu bi a'malin tukhalifu hadhil aqidah. Ya. Sehingga amalnya itu bertentangan dengan akidah yang dia yakini. Ya. Dan seterusnya. Jadi tidak ada jaminan memang ketika seseorang itu sudah memiliki saksiyah Islamiyah bahwa sepanjang hidupnya saksiyahnya itu akan tetap saksiyah Islamiyah atau akliyahnya, begitu juga nafsiyahnya. Ya. Tidak selamanya kemudian nafsiyahnya itu Islami. Bisa jadi suatu saat tidak Islam. Nah, ini termasuk di antara kejanggalan perilaku, ya, ketika kemudian menyimpang seseorang itu dari cara berpikir yang benar, kemudian juga dari cara pemenuhan naluri dan juga kebutuhan jasmani yang benar. Dan itu sesuatu yang itu sudah menjadi bagian dari sunatullah, ya. Jadi Syekh Taqi di dalam kitab ini juga mengingatkan kepada kita bahwasanya jangan juga dibayangkan ketika seseorang itu sudah memiliki saksiyah Islamnya, maka dia akan menjadi pribadi yang seperti malaikat. Artinya tidak mungkin salah. Bahwa akliyahnya itu akan terus Islami selamanya. Nafsiyahnya juga begitu. Tidak mengalami kejanggalan perilaku misalnya. Atau penyimpangan perilaku. Nah, jadi perbuatan dosa itu kan merupakan kejanggalan perilaku. Seseorang dia mungkin tahu bahwa perbuatannya itu haram. Misalnya ketika dia bekerja di kantor, dia memanipulasi data misalnya, atau menerima suap. Pada saat yang sama dia tahu bahwa suap itu hukumnya haram, riswah hukumnya haram. Tapi karena adanya godaan syaitan misalnya, kemudian dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akliyahnya atau bertentangan dengan nafsiyah. Nah, itu sesuatu yang tidak bisa ditolak, ya. Pasti akan terjadi pada setiap orang, ya. Jangankan kita, ya, sebagai generasi akhir, para sahabat generasi pertama pun juga ada di antara mereka yang mengalami kejanggalan perilaku atau melakukan sesuatu yang tanakut, ya, yang kontradiksi dengan syariat Islam. Di perang Hunain misalnya, ya. Perang Hunain di mana ada bahkan sahabat-sahabat senior, ya, di saat itu yang berbalik arah, yang meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu bahwa itu adalah hukumnya haram, ya, lari dari medan peperangan, ya, atau meninggalkan Rasulullah. Padahal beliau adalah orang yang mesti dilindungi. Ya. Atau misalnya, ya, tindakan-tindakan yang lain misalnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Banyak di antara mereka yang kemudian ada yang ditegur langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ketika para sahabat Ansor itu yang mereka menyangka bahwasanya nanti ketika Rasulullah itu sudah mendapatkan kemenangan, maka dia akan kembali kepada kaumnya. Maksudnya kembali ke Mekah, kembali kepada Quraisy. Nah, itu kan prasangka yang tidak benar. Jadi para sahabat sekalipun mereka adalah generasi pertama yang dipuji di dalam Al-Quran, tetap muncul juga kejanggalan perilaku. Ya. Nah, itu sesuatu yang maklum. Ya. Dalam agama itu juga sesuatu yang maklum.
Yang tidak maklum justru kemudian ada pribadi yang tidak pernah salah, tidak pernah mengalami kejanggalan perilaku. Kecuali para nabi kan, kecuali para nabi dan rasul mereka masuk. Ya, tapi kalau manusia biasa ya pasti akan mengalami hal-hal yang demikian. Jadi kita tidak memahami bahwasanya orang yang telah memiliki saksiyah Islamiyah itu berarti dia akan menjadi pribadi yang selalu taat. Artinya bersih daripada dosa, tidak mengalami apa yang kita sebut dengan kejanggalan perilaku itu tadi. Karena itulah kemudian kita didorong, ya di dalam syariat ini kita didorong untuk menjaga saksiyah Islamiyah itu dengan menjaga akliyah kita agar tetap Islami dan juga menjaga nafsiyah kita agar tetap Islami. Kemudian meningkatkan kualitas daripada saksiyah Islami. Jadi saksiyah itu bisa ditingkatkan kualitasnya. Ya. Ada orang misalnya dia kesehariannya hanya memenuhi kewajiban-kewajiban saja. Ibadah-ibadah yang wajib saja. Nah, itu kan bagian dari nafsiyah ya. Ketika seseorang itu dia memenuhi tuntutan naluri gharizatut tadayunnya dengan melaksanakan ibadah yang wajib, kemudian dia tidak melakukan ibadah yang sunnah. Pada saat itu nafsiyahnya sudah nafsiyah Islamnya. Nah, kita tidak mengatakan berarti nafsiyahnya tidak Islamnya, tidak. Hanya saja kualitasnya masih rendah. Nah, orang yang semacam ini mesti didorong. Atau kalau kita misalnya masih melakukan hanya ibadah yang wajib saja, maka perlu kita memperbaiki atau kemudian meningkatkan kualitas nafsiyah kita sehingga kita melakukan perkara-perkara yang sunnah. Ya, mulai melakukan sholat sunnah, kemudian puasa sunnah, kemudian memperbanyak bacaan Al-Quran dan seterusnya. Ya. Kemudian tidak hanya melakukan perkara yang sunnah, tapi meninggalkan sebagian yang mubah. Ya. Meninggalkan sebagian yang mubah. Ya. Yang mubah itu kan perkara yang kita kan diberikan takhir ya, antara melakukan silahkan, nggak ada pahalanya, meninggalkan juga tidak ada dosanya. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia berani untuk meninggalkan perkara yang mubah yang sebenarnya tidak dilarang di dalam agama. Itu menunjukkan kualitas nafsiyahnya itu telah semakin meningkat. Karena dia berusaha mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bahwa di antara kebaikan Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Perkara yang tidak bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, sekalipun tidak dilarang di dalam agama. Ini yang disebut di dalam Al-Quran itu sebagai sabikun orang-orang sabikun bil khairat, orang-orang yang mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Kata Sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya mereka yang berlomba-lomba melakukan kebaikan, mereka yang telah menunaikan seluruh kewajiban, kemudian melakukan perkara-perkara yang disunnahkan, dan meninggalkan sebagian yang mubah, maka mereka masuk surga tanpa hisab. Sebagaimana dikutip oleh Abu Yasaid Muhammad bin Alawi al-Maliki di dalam kitab Syaraful Ummah al-Muhammadiyah. Nah, ini berarti kualitas nafsiyahnya telah jauh meningkat ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi kualitas nafsiyah, begitu juga dengan kualitas akliyah itu bisa ditingkatkan. Ya, dengan apa? Dengan mempelajari thaqafah Islam. Ya, dengan meluaskan pandangan dia terhadap sesuatu. Dengan menambah ilmu yang dia butuhkan ketika dia menghukumi realitas. Ya, berarti semakin banyak mafhum yang dia miliki, berarti semakin meningkatlah kualitas daripada akliyah. Nah, jadi kita bisa meningkatkan dua unsur tadi ya, akliyahnya dan juga nafsiyahnya. Ketika dua unsur ini telah meningkat, maka kepribadian seseorang itu akan semakin baik. Dia akan semakin baik. Ya. Kita bisa melihat sekarang misalnya ada orang yang sama-sama punya saksiyah Islamiyah, tetapi kualitasnya berbeda. Nah, cara berpikirnya berbeda, ya, nafsiyahnya juga berbeda dan seterusnya. Nah, itu. Jadi inilah yang didorong ya
oleh syariat agar kita meningkatkan kualitas daripada unsur ini. Ya. Ya, adapun kejanggalan perilaku yang kita singgung tadi itu sesuatu yang maklum, itu sesuatu yang pasti terjadi. Tapi bagi orang yang sudah meningkatkan kualitas akliyah maupun nafsiyahnya, maka akan semakin kecil kemungkinan kejanggalan perilaku itu terjadi pada dirinya. Ya, semakin kecil kemungkinannya. Tapi kalau kemudian kita tidak meningkatkan kualitas akliyah maupun nafsiyah itu, maka potensi kita mengalami kejanggalan perilaku itu akan semakin besar. Kemudian yang ditekankan juga oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ya, bahwasanya kejanggalan perilaku seseorang ketika seseorang itu meninggalkan, pada suatu saat dia meninggalkan akidah Islam itu sebagai landasan berpikirnya, itu bukan berarti kemudian dia menjadi kafir. Nah, ini yang perlu kita pahami ya. Ketika seseorang misalnya, katakanlah akliyahnya itu tidak Islam. Artinya dalam berpikirnya itu dia tidak menjadikan Islam itu sebagai kaidah fikriyah. Itu tidak otomatis menjadikan dia kafir atau murtad, keluar daripada agama, tidak. Ya. Jadi tidak semacam itu. Ya. Ada orang yang kemudian akliyahnya itu dia Muslim, ya, dia mengaku Muslim, akliyahnya tidak Islami tadi, tidak menjadikan akidah Islam sebagai kaidah fikriyahnya. Justru sekulerisme misalnya kan, yang dia jadikan sebagai kaidah fikriyahnya, sebagaimana umum yang kita lihat kaum muslimin hari ini. Cara berpikirnya itu sekuler, muslim-muslim yang sekuler. Ya. Dia berpikir hanya berdasarkan asas manfaat misalnya. Itu tidak otomatis menjadikan dirinya itu keluar daripada Islam. Ya. Atau menjadikan dia murtad, tidak. Kenapa? Karena Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan bahwasanya selama muslim ini dia tetap meyakini akidahnya, ya, tetap meyakini akidah Islam itu sebagai akidah yang sahih, sekalipun tidak dijadikan sebagai kaidah fikriyah di dalam akliyahnya, maka dia tetap muslim. Ya. Tapi bisa terkategori fasik. Ya. Bisa terkategori fasik. Kenapa? Karena dia akan bertingkah laku tidak sejalan dengan hukum Allah. Kan? Kejanggalan perilaku pada orang yang tidak menjadikan akidah Islam sebagai kaidah fikriyahnya itu lebih besar dibandingkan dengan orang yang telah menjadikan akidahnya sebagai kaidah fikriyah. Kalau fasik iya, dia bisa jadi fasik, tapi kalau kafir belum tentu. Ya. Karena kafir itu berkaitan dengan i'tiqad, ya. Berkaitan dengan tasdik di dalam hatinya. Kalau dia masih tasdik dengan tasdikul jazim kepada akidahnya, bahwa Islam itu adalah akidah yang sahih, maka dia tetap muslim. Sekalipun dia belum menjadikan akidah Islamiyah itu sebagai kaidah berpikirnya. Maka orang-orang yang semacam inilah yang menjadi mad'u, ya, objek dakwah, agar mereka menjadikan akidah Islamiyah itu menjadi kaidah fikriyah, ya. Mereka lah yang menjadi objek dakwah agar kita ajak mereka untuk mengambil akidah Islam itu sebagai landasan berpikirnya. Landasan dia di dalam bertingkah laku, dalam beramal dan seterusnya. Nah, ini yang ditegaskan oleh beliau di dalam kitab ini. Jadi itu para ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekilas ya berkaitan dengan saksiyah Islamiyah dan juga kejanggalan perilaku, ya, dan sebab-sebabnya kenapa kemudian terjadi kejanggalan perilaku dan seterusnya. Kemudian yang terakhir tadi adalah berkaitan dengan status muslim, ya, yang tidak menjadikan akidah Islam itu sebagai kaidah fikriyahnya. Nah, ini barangkali sebagai muqaddimah, ya, sebagai pendahuluan. Barangkali mungkin nanti ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Saya kembalikan kepada Ustaz Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, telah sama-sama kita dengarkan penjelasan tadi dari Ustaz Kusnadi terkait dengan bab awal, ya, dari muqaddimah masuk ke bab awal
terkait dengan inti pembahasan as-sakhsiyah ya, as-sakhsiyah itu sendiri. Ya. Jadi beliau telah menjelaskan bisa kita katakan tadi meringkaskan, karena memang ini bukan halako ya Bapak ya. Kalau halako nanti lain cerita. Nanti jangan kemudian ikut telaah nggak halako nanti. Nah cuman ini mentelaah ya. Sekali lagi ini ringkasan, bukan kemudian nanti pas waktunya kita mengkaji kitab ini kemudian kita nggak hadir. Jangan. Ini hanya sebagian untuk membuka apa yang mungkin bagi kita belum ketemu di tengah diskusi kita atau di tengah kajian-kajian yang kita geluti tiap minggunya, karena memang ini bisa dikatakan kita referensi berkaitan dengan bab akidah syariah maupun fikih nantinya. Ya kalau orang yang ingin mengetahui khusus terkait dengan pemikiran Syekh dan An-Nabhani. Ya, seperti yang sudah disampaikan Pak Ustaz, dari sekian banyak tadi bab yang telah disampaikan, ya ini karena pertemuan pertama. Jika ada hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan, atau ada hal-hal yang masih terkendala, yang ingin ditanyakan, bisa langsung melalui kolom chat ya, ataupun nanti melalui RSH ini. Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, boleh RSH nanti kita persilakan. Tapi ini sudah ada masuk pertanyaan Ustaz dari baca dulu ya. Pertanyaannya dari Ummu Humam. Ya, izin dibaca Ustaz ya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah akliyah dan nafsiyah selalu sejalan? Ini maksudnya sejalan ini kaidahnya sama mungkin ya. Tafadhol Ustaz. Ya, apakah akliyah dan nafsiyah itu selalu sejalan? Tidak ya. Tidak selalu sejalan karena tidak otomatis ya. Ketika seseorang menjadikan akidah Islamiyah sebagai kaidah fikriyahnya di dalam berpikir, itu tidak otomatis nafsiyahnya juga jadi Islami. Pada saat itu akliyahnya Islami. Ya, akliyahnya sudah menjadi akliyah Islamiyah. Tetapi nafsiyahnya belum tentu. Ya. Karenanya kemudian Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menegaskan di dalam kitab ini bahwasanya ada kalanya seseorang itu akliyahnya Islamiyah, tetapi nafsiyahnya tidak Islamiyah. Jadi menjadikan akliyah itu akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah itu butuh usaha. Itu bagian dari upaya kita ya untuk menjadikan akliyah kita dan nafsiyah kita itu sejalan dengan Islam. Ya. Jadi kira-kira usahanya gimana? apa Ustaz? Nah, kalau sebelum dilanjut. Iya. Sebelum dilanjut. Akliyah misalnya kan? Iya, iya. Ya. Akliyah misalnya, apa usaha yang mesti kita upayakan agar akliyah kita ini menjadi akliyah yang Islamiyah? Yang pertama adalah menjadikan akidah Islam ya sebagai landasan di dalam berpikir. Ya, akidah Islam ini kan akidah akliyah karena dia menjawab persoalan-persoalan yang mendasar di dalam kehidupan. Ya. Persoalan-persoalan atau jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan apa yang kita sebut dengan Datul Kubro. Karena itu membentuk kaidah berpikir. Ya. Nah, ketika kita menjadikan akidah Islam itu satu-satunya kaidah fikriyah, maka akliyah kita menjadi akliyah yang Islamiyah. Jadi mengaitkan ketika kita berpikir akliyah itu kan berkaitan dengan aktivitas berpikir ya. Ketika kita berpikir mengaitkan realitas yang kita lihat, yang kita hadapi itu dengan maklumat yang kita punya. Maklumat yang kita punya itu adalah akidah Islam dan juga hukum-hukum Islam. Ketika kita berusaha mengaitkannya dengan apa yang kita punya, yang kita yakini, yaitu akidah Islam, maka pada saat itu akliyah kita telah menjadi akliyah yang Islamiyah.
Jadi setiap kita berpikir menghukumi realitas, itu selalu kita kaitkan dengan akidah Islam, dengan pandangan hidup Islam. Nah, sehingga melahirkan kesimpulan atau kemudian sikap hukum yang Islami tadi. Tapi kalau kita nggak mengaitkan apa yang kita lihat, ya realitas yang kita hadapi itu dengan akidah Islam, berarti akliyah kita nggak menjadi akliyah yang Islami. Nah, jadi selalu begitu ya. Ketika kita berpikir selalu kita kaitkan dengan pandangan hidup Islam. Ya. Ketika kita berpikir tentang realitas selalu kita kaitkan dengan pandangan hidup Islam. Itu upaya yang kita lakukan untuk menjadikan akliyah kita menjadi akliyah yang Islamiyah. Kemudian jangan lupa kita terus meningkatkan mafhum kita, meningkatkan tsaqafah kita dengan cara belajar ta'alum, tafaqquh. Ya. Agar kita selalu mampu untuk kemudian memahami realitas itu dengan cara pandang Islam. Sehingga semakin banyak maklumat kita, semakin kuat kita, mafahim kita, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan nafsiyah tadi ya. Membentuk nafsiyah itu adalah ketika kita memenuhi tuntutan naluri maupun kebutuhan jasmani itu sejalan dengan cara pandang Islam. Ya, dengan cara pandang Islam. Ketika kemudian ada tuntutan ghorizatul tadayun misalnya, ghorizatul nau misalnya di dalam diri kita. Salah satu penampakan dari ghorizatul nau itu adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya, kan begitu. Nah, itu penampakan daripada ghorizatul nau. Ketika kita ingin memenuhi tuntutan dari ghorizatul nau itu, kemudian kita kaitkan bagaimana Islam itu seharusnya mendidik anak, memberikan kasih sayang kepada anak, sehingga kemudian melahirkan sikap hukum yang benar sesuai dengan Islam, maka saat itu nafsiyah kita sudah Islami. Begitu juga kemudian kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya. Itu juga penampakan dari ghorizatul naum. Itu kan? Bagaimana dia bersikap kepada orang tuanya, bagaimana dia memenuhi hak orang tuanya. Maka dia akan kaitkan dengan pandangan Islam. Oh, di dalam Islam itu ada kewajiban birrul walidain. Kalau berbicara dengan orang tua harus dengan suara yang lemah lembut, tidak boleh membentak, tidak boleh dengan nada berbicara mengajari, kemudian harus memperhatikan perasaan mereka, memperhatikan kebutuhan mereka, dan seterusnya. Sehingga lahir kemudian nafsiyah yang Islamiyah. Jadi selalu dikaitkan ya, ketika kita ingin memenuhi tuntutan naluri tadi itu selalu kita kaitkan dengan cara pandang Islam. Nah, itu. Sehingga ketika kemudian kita melakukan hal itu terus-menerus, maka akan terbentuk kebiasaan di dalam diri kita kan. Sudah otomatis itu setiap kali kita ingin memenuhi tuntutan naluri itu selalu kita kaitkan dengan secara otomatis selalu terkait dengan mafahim atau dengan kaidah fikriyah Islamiyah tadi. Nah, itu usaha yang kita lakukan ya. Jadi mesti dua hal tadi ya. Akliyah itu kita upayakan agar akliyahnya Islamiyah, begitu juga nafsiyahnya mesti nafsiyah Islamiyah. Contoh apa? Contohnya misalnya ada orang yang akliyahnya nggak Islami misalnya, tapi nafsiyahnya Islami. Ya, contoh misalnya orang yang rajin sholat ke masjid, tetapi cara berpikirnya sekuler. Kalau berpuasa rajin dia tiap Senin Kamis misalnya, dia berpuasa. Kenapa? Karena dia tahu ini adalah amalan sunnah. Ada pahala yang Allah janjikan dalam amalannya. Rajin dia bersedekah. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya sedekah itu akan memberikan dia ganjaran pahala nanti di akhirat, menjadi investasi akhirat. Tetapi ketika dia berpikir, ketika dia menanggapi atau kemudian menghukumi realitas, akliyahnya bisa nggak Islami, ya, bisa nggak Islami, bisa sekuler. Ketika dia misalnya melihat bahwasanya kehidupan manusia seorang Muslim itu nggak harus diatur seluruhnya itu dengan syariat. Hukum manusia itu sudah cukup karena sama-sama tujuannya sama. Syariat itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan hidup manusia, misalnya hukum manusia itu juga sama untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi nggak perlu kemudian memformalisasikan syariat Islam di dalam kehidupan bernegara. Cukup dengan hukum buatan manusia misalnya. Nah, itu cara berpikir dia ketika dia menghadapi atau melihat realitas politik kaum muslimin misalnya. Padahal dia dikenal dengan orang yang soleh. Soleh dalam arti amalan individu dia kerjakan. Tapi cara berpikirnya sekuler. Jadi tidak selamanya bahwasanya akliyah dan nafsiyah itu selalu sejalan, bisa berbeda.
Ya, tergantung apa kaidah fikriyah yang mendasari akliyahnya dan juga nafsiyah. Kalau sama-sama Islam, akidah Islam, maka dua-duanya akan menjadi akliyah dan nafsiyah yang Islam. Nah, berarti kalau orang yang akliyahnya tidak Islami, nafsiyahnya Islami, itu belum bisa membentuk saksiyah Islamiyah, ya, belum bisa membentuk saksiyah Islamiyah. Saksiyah Islamiyah itu menuntut dua-duanya itu mesti berlandaskan akidah Islam. Nah, ini tidak cukup salah satu. Begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah. Jadi pertanyaan umum bahwa tidak selamanya Bu ya, bahwa naluri dan akliyah tadi, nafsiyah dan akliyah tadi sejalan. Ustaz masih ada pertanyaan Ustaz? Kita bacakan Ustaz. Baik. Ya. Tuh, panjang nih. Ya, alhamdulillah dari ya Bapak Yoko Gunawan. Jika akliyahnya Islami, namun nafsunya tidak Islami, dikategorikan fasik. Jika akliyahnya tidak Islami, namun nafsiyahnya Islami, apakah mungkin kondisi ini terjadi, Ustaz? Nah, jika mungkin kita sebut apa orang itu, nah ini minta gelar dia. Apa bisa kita mengkategorikan orang dia sebagai orang kafir? Karena sering kita mendengarnya istilah beberapa kalangan orang menyebutnya kadang orang kafir lebih Islami dari orang Islam. Nah, Ustaz bisa Baik. nangkap pertanyaannya? Ya. Ya, ya. Ya, bisa Ustaz. Fadol, Ustaz. Ya. Berkenaan dengan tadi ya, pertanyaannya apakah mungkin akliyahnya tidak Islami namun nafsiyahnya Islami, tadi barusan sudah kita jelaskan ya. Itu sangat mungkin dan itu salah satu contohnya. Lalu apa statusnya ya orang yang katakanlah akliyahnya tidak Islami, ya, nafsiyahnya Islami, ya, apakah kemudian dia bisa menjadi kafir? Belum tentu, ya, belum tentu. Tapi kalau fasik bisa, ya, kalau fasik bisa. Ya. Fasik itu ketika seseorang melakukan perbuatan dosa besar atau dosa kecil terus-menerus, kan, itu bisa menyebabkan seseorang itu menjadi kafir. Atau ketika status adalahnya itu hilang. Seorang muslim itu kan punya adalah, sifat adil ya. Adil itu adalah sikap atau sifat yang menjadikan seorang mukmin itu dia tetap terikat dengan hukum syariat. Ya. Dia tidak mengeluarkan pernyataan atau pemikiran yang bertentangan dengan pandangan Islam. Ya. Nah, itu kalau seseorang itu akliyahnya tidak Islami, itu bisa menyeret dia menjadi fasik, tapi belum tentu menjadi kafir. Contoh misalnya seperti sekuler tadi. Ketika dia misalnya mengatakan bahwasanya kita cukup misalnya berhukum dengan hukum manusia misalnya, tidak perlu berhukum dengan hukum syariah. Nah, apakah itu bisa menjadikan dia kafir? Kalau fasik iya, karena tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Ya. Tapi kalau kafir belum tentu. Kalau kafir itu mesti dibuktikan, ya, apakah kemudian dia punya iktikad, ya, di dalam hatinya keyakinan bahwasanya Islam itu tidak layak diterapkan misalnya. Atau dengan keyakinan merendahkan agama misalnya. Atau dia menganggap bahwasanya Islam itu sudah tidak relevan untuk diterapkan misalnya. Dia menganggap bahwa Islam itu sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Kalau ucapan ini dia ucapkan, berarti dia telah mengingkari sifat Islam itu sebagai agama yang sempurna, kemudian agama yang syumul, dia menyeluruh. Kalau agama yang sempurna itu konsekuensinya adalah bahwa dia bisa diterapkan sepanjang zaman. Tidak ada ceritanya bahwasanya Islam itu hanya berlaku pada zaman tertentu, tapi tidak berlaku di masa yang akan datang. Atau misalnya ketika dia berpikir tentang realitas misalnya, dia tidak kaitkan dengan akidah Islam, ya, tapi dia kaitkan dengan asas manfaat misalnya. Itu berarti akliyahnya belum Islam, tapi belum tentu dia menjadi kafir. Kalau kafir itu ketika dia
tidak lagi meyakini akidah Islam itu sebagai akidah yang sahih. Atau ketika dia tidak lagi beragama dengan Islam misalnya. Dia tidak lagi meyakini akidah Islam. Tidak lagi meyakini akidah Islam. Nah, katakanlah satu di antara 6 rukun iman itu dia ingkari. Misalnya dia mengatakan bahwasanya tidak bahwa ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad misalnya, maka dia kufur. Atau dia tidak percaya misalnya adanya surga dan neraka, maka dia kufur. Jadi orang yang semacam ini berarti dia telah mengingkari perkara-perkara yang qat'i di dalam agama. Nah, selama dia masih meyakini akidah Islam, ya, masih meyakini perkara yang qat'i di dalam agama dan tidak ada pengingkaran di dalam dirinya, sekalipun akidah Islam itu tidak menjadi kaidah fikriyahnya, maka dia tetap kita anggap sebagai muslim. Ya, tidak bisa dihukumi sebagai kafir. Ya. Jadi statusnya apa kalau bukan kafir, ya bisa jadi fasik begitu ya. Bisa jadi fasik. Kemudian ungkapan apa misalnya orang kafir lebih islami daripada orang Islam, ini pernyataan yang menyesatkan ya. Bagaimana bisa orang kafir itu jadi lebih islami? Apakah mereka meyakini akidah Islam? Kalau mereka itu misalnya ya orang kafir itu hidupnya lebih bersih. Bersih itu kan nilai-nilai yang sifatnya universal. Itu sudah fitrah manusia ya, bahwa fitrah manusia itu menyukai kehidupan yang bersih misalnya. Katakanlah kota-kota di negara-negara maju itu lebih bersih daripada kota-kota yang ada di negeri muslim. Kemudian kita mengatakan bahwa mereka lebih islami. Nah, itu pernyataan yang rancu. Padahal mereka tidak meyakini Islam itu sebagai agama, tidak meyakini akidah Islam itu sebagai akidah. Ya. Hanya saja mereka menerapkan apa yang menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal tadi. Ya. Bersih, hidup teratur, hidup disiplin. Itu kan nilai-nilai yang sifatnya universal. Karena itu memang berkesesuaian dengan fitrah manusia, baik dia muslim maupun kafir. Nah, jadi ungkapan orang kafir lebih islami daripada orang Islam itu adalah ungkapan atau kalimat yang rancu ya. Nah, itu bisa mengaburkan pemahaman kaum muslimin. Wallah alam. Iya. Orang kafirnya Toharo nggak tahu Ustaz ya. Kalau lagi mau bersih katanya. Iya, alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Dari ini mohon maaf Bapak atau Ibu ya. Bapak atau Ibu Adi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kita bisa membedakan bahwa akliyah seorang tersebut adalah akliyah yang Islam, kemudian benar, karena hari ini banyak sekali fitnah terhadap ajaran Islam itu sendiri. Syukran sebelumnya Ustaz. Jadi Ustaz, bagaimana kita ya jelas Ustaz? Jelas ya? Ya, jelas. Ya, bagaimana kita bisa membedakan ya akliyah seseorang itu apakah akliyahnya Islamiyah ataupun tidak? Cara yang paling gampang itu adalah ketika dia menghukumi realitas. Ya. Ketika dia menghukumi realitas, apa yang dia jadikan sandaran di dalam berpikirnya, ya. Asas di dalam berpikirnya. Kemudian lihat kesimpulannya. Atau cara yang kedua, lihat kesimpulannya. Statement seseorang ya. Statement seseorang atau ucapan seseorang misalnya di ruang publik, apakah itu status di media sosial ataukah tulisan ataukah kemudian dalam satu acara diskusi publik, lihat bagaimana atau apa yang dia sampaikan, apakah itu bertentangan dengan pandangan Islam atau tidak. Kalau kemudian setiap ucapannya ya itu selalu bertentangan dengan pandangan Islam, berarti akliyah seseorang ini bukan akliyah yang Islamnya. Ya. Contoh misalnya, ada orang yang mengatakan bahwasanya agama itu sumber kemunduran, termasuk Islam. Itu misalnya statementnya Lutfi Asy-Syaukani beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan bahwasanya agama termasuk Islam itu adalah sumber kemunduran. Nah, itu
statement yang semacam itu apakah lahir dari akliyah Islamiyah? Tentu tidak. Kenapa? Karena di dalam statement semacam itu ada ihanah, itu ada apa? Perendahan, penghinaan terhadap agama. Ada penghinaan terhadap agama. Bagaimana mungkin dia yang mengaku Muslim mengatakan bahwasanya Islam itu adalah sebab kemunduran? Gitu. Apalagi kemudian dia mengatakan di beberapa tahun yang lalu dia sempat memberikan statement bahwasanya Al-Qur'an agama itu, Islam itu sumber konflik. Ya. Karena adanya opini bahwasanya pelaku terorisme itu adalah kaum muslimin atau kelompok-kelompok Islam misalnya dan seterusnya. Akhirnya kemudian mereka mengaitkan tindakan terorisme itu dengan agama. Padahal terorisme itu tidak mengenal agama. Nah, karena dia kaitkan dengan Islam, akhirnya kemudian Islam itu menjadi agama yang tertutup. Kemudian keluarlah statement bahwa Islam itu menjadi sumber konflik. Nah, ini statement yang semacam ini bertentangan dengan akidah Islam. Bertentangan dengan pandangan Islam. Berarti cara berpikir dia itu bukan cara berpikir yang Islam. Jadi kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang semacam ini telah menjadikan asas yang lain sebagai kaidah fikriyahnya. Apakah itu sekulerisme, liberalisme, ya, pluralisme dan seterusnya. Nah, itu yang mereka jadikan asas di dalam berpikirnya. Jadi kita bisa membedakan apakah seseorang itu memiliki akliyah yang Islami atau tidak dari cara mereka berpikir atau dari kesimpulan-kesimpulan yang mereka sampaikan ketika mereka menghukumi realitas. Ya, ketika mereka menghukumi realitas. Nah, itu saya rasa cara yang paling mudah ya bagi kita untuk membedakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Inilah mungkin kiranya penting kita untuk mendapatkan pemahaman Islam yang jernih, Pak ya. Sehingga tidak kabur mana yang memang Islam, mana yang bukan dari Islam. Ya Ustaz, ini udah nggak terasa hampir 1 jam setengah. Ini pertanyaan dari saya, sembari kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan saya Ustaz, untuk membentuk syakhsiyah Islamiyah ini kan tadi bicara akliyah dan nafsiyah. Apakah ada prioritas? Nah, jika kita bicara prioritas, ini mungkin lebih prioritas akliyah dulu nih ketimbang nafsiyah atau sebaliknya, nafsiyah dulu nih ketimbang akliyah. Apakah ada semacam itu sehingga nanti ada mendahulukan yang satu kemudian meninggalkan yang lain? Nah, gimana Ustaz kalau ada yang begini pandangan? Baik, ya. Apakah kemudian ada prioritas ya salah satu? Tentunya tidak ada prioritas ya. Dua-duanya prioritas. Jadi dua-duanya mesti sejalan. Karena nanti kalau misalnya kita memprioritaskan salah satu, akliyah, sementara kita meninggalkan nafsiyah, nanti akan terjadi ketimpangan. Ya, di akliyahnya Islami, nafsiyahnya tidak. Tapi dua-duanya mesti sejalan. Karena sebenarnya nggak sulit ya bagi kita ya untuk menjadikan akliyah dan nafsiyah itu dua-duanya berjalan beriringan, kita bentuk secara bersamaan dalam waktu yang sama untuk menjadi akliyah dan nafsiyah yang Islamiyah itu tadi. Karena ini kan dua hal yang berbeda ya. Akliyah itu cara berpikir, sementara nafsiyah itu adalah cara kita dalam memenuhi tuntutan naluri maupun kebutuhan jasmani. Itu bisa dua-duanya bisa sejalan dan harus dalam waktu bersamaan ya, membentuk akliyah dan nafsiyah yang Islamiyah itu mesti dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita tidak memprioritaskan salah satu, apakah akliyahnya dulu atau nafsiyahnya dulu. Sehingga ketika terbentuk syakhsiyah Islamiyah itu juga dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan. Itu saya rasa seperti itu. Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi sama seperti penjelasan ya, bahwa sebelumnya beliau menegaskan tidak ada di antara kita yang mungkin lebih mendahulukan akliyah kemudian menafikan nafsiyah atau sebaliknya ya. Contoh-contoh tadi juga udah beliau banyak berikan ke kita, meskipun banyak orang yang di tengah kita terlihat soleh, memang soleh ya kita lihat, namun pemikirannya bisa jadi tercampur dengan
sekularisme ya. Oke, ini ada pertanyaan lanjutan Ustaz. Mohon izin. Ini waktunya kita batasi ya Bapak Ibu jamaah sampai jam 21.30. Kalau nanti tidak semua pertanyaan terjawab, kami mohon maaf. Minggu depan akan kami sampaikan lagi atau kita simpan dulu. Kemudian pekan yang akan datang dijawab oleh Ustaz. Dari Ibu Hasna Johan. Apa Ustaz izin bertanya, apakah bisa dikatakan seorang yang memiliki kepribadian Islam atau saksi Islam, jika ia tidak peduli dengan kerusakan yang terjadi dan kezaliman yang merajalela, sedangkan ia hanya fokus terhadap amaliyah pribadinya saja. Jazakumullah. Nah, ini gimana Ustaz? Iya, bisa jadi ya, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama bisa jadi memang saksiyahnya belum Islam. Karena orang yang katakanlah tadi kalau dengan contoh yang disebutkan tadi, dia hanya peduli dengan amaliyah pribadinya, ya bisa jadi pada saat itu nafsiyahnya sudah Islami, tapi akliyahnya bisa jadi belum tentu. Akliyahnya belum Islami. Karena akliyah yang Islami itu adalah ketika dia ketika dia mampu untuk kemudian merespon segala realitas yang terjadi, ya, peristiwa-peristiwa yang terjadi itu berdasarkan asas atau kaidah fikriyah yang Islami tadi. Nah, akliyah atau cara berpikir semacam itu pasti akan mendorong seseorang itu melahirkan sikap ketika dia melihat kezaliman. Ya, kemudian dia berpikir bahwasanya apa yang terjadi itu adalah zalim, bentuk kezaliman, pasti akan muncul sikap, kan begitu. Orang Muslim ketika muncul kezaliman, tidak mungkin dia diam. Dia akan berusaha untuk melakukan nahi mungkar, mencegah pelaku kezaliman untuk melakukan perbuatan zalim. Tidak hanya membantu orang yang dizalimi, tetapi juga membantu pelaku kezaliman dengan mencegah mereka melakukan kezaliman. Itu kan sikap, ya. Sikap yang lahir daripada akliyah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mungkin diam saja, dia terjadi kezaliman, ya, kemudian terjadi kemungkaran di mana-mana, dia diam saja hanya peduli dengan amalan pribadinya, ya kemungkinan akliyahnya belum Islami. Karena dia mungkin merespon itu, atau ketika dia melihat yang menurut kita itu kezaliman, tapi dalam cara pandang kita, cara pandang dia itu bukan zalim, bukan kezaliman. Dalam pandangan kita itu kemungkaran, dalam pandangan dia itu bukan mungkar. Seperti orang yang melihat maraknya perzinaan, ya, anak muda pacaran, kemudian perbuatan homoseksual dan seterusnya. Ada orang yang menganggap itu perkara yang lumrah, karena itu bagian dari hak asasi manusia. Kemudian dia diam membiarkan itu. Nah, berarti kan akliyahnya tidak Islami pada saat. Jadi ketika diam, ada kemungkinan akliyahnya tidak Islami, yang menunjukkan berarti dia belum memiliki saksiyah itu, karena belum terpenuhi dua unsur tadi. Atau kemungkinan yang kedua, bisa jadi akliyahnya telah Islami, tetapi dia tidak berani bersikap. Tidak berani bersikap. Ada orang yang melihat kemungkaran, misalnya kezaliman, tetapi dia hanya mengingkari di dalam hatinya. Di dalam hatinya, atau kesimpulan dia ketika kemudian dia melihat fenomena itu, dia mengatakan ini kemungkaran, ini kezaliman, tetapi dia tidak berani untuk bersikap. Kan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ya, siapa saja yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia ubah dengan tangannya, bil quwwah, dengan kekuatan, au bisultan, atau dengan kekuasaan. Fa in lam yastati fa bilisanihi, kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya, maka dia harus berdakwah. Ya. Fa in lam yastati, kalau dia juga tidak mampu, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Jadi ada orang yang dia mengingkari itu kemungkaran, tapi hanya di dalam hati. Ya. Belum lahir keberanian di dalam dirinya sehingga dia terkesan diam terhadap kemungkaran, terkesan diam terhadap kezaliman. Nah, jadi ada dua kemungkinan, ya. Kalau misalnya belum berani, ya, tapi dia sudah mengatakan bahwa itu kezaliman, kemungkaran berdasarkan proses berpikirnya, berarti kita bisa mengatakan bahwa saksiyahnya sudah Islamnya. Karena akliyahnya sudah Islamiyah, nafsiyahnya sudah Islam. Tetapi bisa jadi saksiyah Islamiyahnya itu masih kualitas rendah. Dan tadi kita sebutkan bahwasanya kualitas saksiyah seseorang itu bisa meningkat, gitu kan? Bisa berbeda-beda antara satu muslim dengan muslim yang lain. Jadi dalam pandangan saya ada dua kemungkinan itu, ya, berkaitan dengan pertanyaan tadi. Saya kira itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab.
Saya kembalikan pada Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Ibu, berhubung waktu kita sudah di 21:27. Pertanyaan terakhir kita skip dulu Bu ya, dari umum ya. Ya, orang pertama yang bertanya ini yang terakhir ditanya ya. Ya, terima kasih Bu. Tapi untuk pertanyaan kedua ini belum kita jawab dulu ya. Sebelum kita tutup, Bapak Ibu jamaah sekalian, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Seperti yang kami sampaikan, ini kajian perdana untuk kajian kitab Qiraah kitab Tafsir Islamnya jilid pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa istiqomah serta bisa bergabung mengkaji ini sampai tuntas, karena ini bagian dari cara kita meningkatkan akliyah kita, ya, karena ini memang bagian dari salah satu cara untuk meningkatkan akliyah kita, yaitu dengan menggali hafaal Islam. Sebelum kami tutup, mohon maaf kepada Bapak Ibu, kira-kira dari Al-Ustaz ada yang disampaikan terlebih dahulu? Cukup, Ustaz. Kalau tidak ada, berarti Bapak Ibu, ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, di segmen yang akan datang kita akan membahas bab baru tentang akidah Islam. Ya, akidah Islam ini menjadi poin penting ya, pembentuk akidah maupun nasiah itu menjadi yang unik ataupun yang spesial tadi. Seperti yang dijelaskan oleh Ustaz bahwa akidah Islamnya bisa terbentuk dengan akidah yang Islam ya. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan dari kami. Untuk hasil rekaman kajian ini nanti akan kami informasikan di grup ataupun bisa langsung dilihat di YouTube channel Siar Malam ya, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kembali kami berdoa kepada Allah agar kita semua tetap diberikan kesehatan, kemudahan segala urusan, kelapangan, dan segala dilancarkan ya dengan usaha Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa tetap istiqomah dan bisa ketemu lagi di hari yang akan datang di kajian kita selanjutnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Ustaz, kami ucapkan jazakallah khairan katsir. Insyaallah kajian beliau dilanjut di di Rabu pertama Ustaz ya. Ya. Rabu pertama ya. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah Rabu pertama. Nanti kita akan infokan kembali kepada Bapak Ibu. Mohon maaf. Sekali lagi kami ucapkan kita tutup dengan kajian ini ya Bapak Ibu. Untuk kajian perdana ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan wa subhanakallahumma wa bihamdika